Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK dimanapun kita berada, masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Kali ini kita kembali kepada narasumber yang mungkin sudah kita harapkan banyak informasinya. Kita kembali mengundang Mas Awing ya. Ewing, selamat siang Mas Ewing ya. Jadi untuk yang kedua kalinya Mas Ewing hadir di podcast ISK ini. Jadi mungkin kalau kita bicara soal impian anak muda sekarang ya, tentu sangat berbeda dengan anak muda zaman saya dulu gitu. Karena ya mungkin karena bersandingan dengan teknologi, sehingga kadang-kadang saat ini itu banyak anak muda yang mungkin secara spesifik itu bercita-cita atau memiliki keinginan, mengimpikan itu menjadi seorang YouTuber yang berhasil. Kan begitu. Karena apapun dari sisi pendapatan ini sudah tidak rahasia lagi ya. Banyak yang mungkin mereferensikan bahwa menjadi seorang YouTuber ini kalau memang berhasil tidak kalah dengan mungkin profesi-profesi yang lain, kan begitu. Akan tetapi seperti sebuah pasar Mas Ewing ya. Jadi semakin banyak pesaing atau mungkin kompetitor ini harusnya kan memang mewajibkan bahwa mereka yang menggeluti di dunia itu harus lebih kreatif, lebih inovatif, lebih bisa memunculkan tema-tema yang memang benar-benar baru ya. Iya. Apa yang mungkin menurut Mas Ewing ini melihat realitas seperti itu? Potensinya. Iya, potensinya. Ya. Sebelumnya kita harus jabarkan dulu ya tentang generasi Y, generasi Y ya. Generasi Y itu kita yang lahir di tahun 80-an sampai 2000-an Kang. Atau mungkin kalau dikonversi dengan umur, untuk generasi milenial atau generasi Y itu berumur 40 tahun ke bawah. Jadi untuk minat-minat generasi Y yang sekarang ini adalah lebih ke entrepreneur digital. Ya, jadi banyak banget Kang, bukan cuma di YouTuber, bukan cuma di dunia YouTube aja ya Kang ya. Jadi untuk digital marketing untuk saat ini generasi Y memang fokusnya ke situ. Contohnya ada salah satu platform di Android yang menyediakan jasa kita menjual foto. Ya. Jadi selain YouTube kita juga bisa berjualan foto online. Nggak harus bermodalkan kamera yang mahal. Kemarin saya sempat ini kan baca artikel ya. Dia cuma modal handphone yang harganya under 3 juta, tapi fotonya bisa kejual 6 kali, satunya itu 1.200.000. Udah balik modal kan. Nah, segitu cepatnya kita balik modal di dunia digital ya. Siapa sih yang mau untuk mengikuti jejak mereka ya? Tapi bukan berarti itu jaminan kita bisa sukses seperti yang lain ya. Kita dituntut untuk lebih kreatif, dituntut lebih memiliki jiwa seni ya. Harus banyak inovasi. Jadi mampu mengangkat tema-tema yang mungkin menjadi pasar para penonton, kan begitu. Betul. Ini memang potensial banget untuk sekarang kan. Selain tadi ya YouTuber, terus kita jual foto ya. Mungkin kalian juga sudah tahu kan, nggak perlu disebut ya, ada banyak platform yang menyediakan jasa itu kan. Selain itu juga sebagai local guide ya, local guide di Google Map itu juga kita dapat poin kan. Kita bisa dapat duit dari sana. Iya. Jadi banyak peluang dapat duitnya. Banyak banget kan. Saya juga ngikutin itu, ikut local guide jualan foto, terus
Ya mungkin penjualannya sih mungkin karena belum intens ya, nggak continue, kadang dapat kadang enggak gitu. Tapi memang kita patut coba untuk ngikutin jejak-jejak digital ya. Kalau menurut Mas Ewing, untuk bisa terjun secara maksimal di dunia seperti ini, kira-kira syaratnya itu harus sepenuh hati atau mungkin bisa mungkin sambil bekerja yang mungkin sudah di kantoran atau memang untuk bisa lebih sukses itu harus sepenuh hati terjun ke dunia seperti ini. Nah, dunia digital itu kan nggak ada garansinya kan. Ya. Kita juga jangan langsung memutuskan 100% ke dunia digital ya. Ya. Pertama juga bertahap lah, untuk seorang karyawan juga bisa menginjak ke dunia digital, mencoba-coba, terus jikalau sukses boleh untuk meninggalkan status karyawannya tersebut kan. Jadi untuk sepenuh waktu untuk di digital, kalau bagi pemula menurut saya sendiri jangan. Ya bolehlah disambil dulu ya. Sambil dulu nanti jalannya gimana, baru kita memutuskan lebih benefit kemana. Kira-kira menurut Mas Ewing ini, kalau misalnya kita sedang mempersiapkan sebuah tayangan video yang menurut Mas Ewing akan diterima pasar, ini kira-kira persyaratan tekniknya ini apa yang harus disiapkan oleh mungkin sahabat ISK dimanapun berada? Iya, yang pertama harus tematik ya, harus kita mempunyai spesifikasi tema tertentu kan. Jangan asal ngikutin yang viral apa terus kita bikin tema apa, itu malah nggak bagus gitu ya. Kita harus menentukan tema. Kalau entertain juga lebih luas ya, entertain ada short movie, ada ASMR dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian suka game, tematiknya ya di game aja gitu ya. Terus yang saya wanti-wanti kan untuk teman-teman YouTuber ya dimanapun berada ya, kita sebagai konten kreator ya, kita udah mendeklarasikan diri sebagai konten kreator, itu sebisa mungkin jangan re-upload. Itu pesennya ya. Iya. Karena bisa dikategorikan duplikasi. Iya. Itu malah pencurian konten orang lain ya. Dan lebih parah lagi jika watermarknya logonya dari, seumpama kita ngambil dari stasiun TV gitu ya, ditempelin logonya dia, itu malah merusak citra sendiri buat ini konten kreator macam apa gitu. Jadi kita sebisa mungkin berkarya, tapi dengan sebisa mungkin inisiator kita sendiri tentu. Betul. Ya. Jadi jangan nyomot gitu. Kita persiapkan ya temanya apa, kemudian kira-kira nanti yang pangsa pasar yang akan menonton hasil kita itu di pangsa pasar yang mana, ini betul. Penting juga ditentukan sebelum kita memproduksi ya Mas. Iya, itu menjadi faktor utama ya Kang ya. Untuk segmentasi pasarnya kita lebih kemana, lebih ke orang dewasa, anak-anak, atau apa, segmentasi itu yang menjadi kunci dari kita sendiri. Ya paling tidak kita sebelum memutuskan untuk menayangkan sebuah kreasi video, kita juga harus berpikir kira-kira nanti yang kita bidik itu pangsa pasarnya siapa, kemudian mereka menontonnya itu pada saat lagi ngapain dan lain-lain kan begitu. Tentu. Menurut Kang Ewing, khususnya di Kudus ini, kira-kira dari sekian banyak generasi Y tadi ya, yang mungkin sudah mengikrarkan untuk berlatih menjadi YouTuber ini sudah banyak, atau mungkin sudah ada komunitas yang saling sharing, ketemu darat, nanti kita bisa tukar pengalaman dan lain-lain. Sejauh ini
sebenarnya sih member kita banyak sih Kang, untuk Kudus YouTuber itu banyak ya. Terus Kopdar sih beberapa kali untuk sharing, kadang juga nongkrong bareng. Jadi temanya bukan Kopdar tapi nongkrong bareng, kita bahas suatu masalah gini. Terus ngasih ide-ide konten yang lain gitu. Sudah dilakukan itu ya. Sudah dilakukan. Dan mungkin hasilnya yang dulu bikin konten asal-asalan itu lebih semakin terkonsep. Kita kasih motivasi, kita kasih edukasi untuk bikin konten biar mereka tuh nggak asal nyomot dari konten orang lain gitu ya. Jadi ya tentu artinya di samping ini menjadi program ingin mengekspresikan sebuah karya, tentu tujuan yang mungkin nanti akan menjadi konsekuensi adalah pundi-pundi duit itu. Pengalaman Kang Ewing, hasil paling besar saat menjadi YouTuber sampai saat ini itu kira-kira sudah menghasilkan berapa rupiah ini? Kalau mungkin nanti bisa direferensikan sama teman-teman sahabat ISK di luar sana kan gitu. Lebih banyaknya ke endorsement ya, untuk di konten YouTube, di endorsement ada sebuah resto, dia mau direview makanannya dan sebagainya, itu kita tarif, pakai patokan tarif. Terus kita juga ada masa durasinya 1 bulan 2 bulan, kalau mau diperpanjang ya itu lebih intensnya dari situ Kang, dapatnya dapat dari sana, ada banyak endorsement gitu. Jadi seperti tayangan video sendiri itu tentu harus mengandalkan penontonnya juga. Apa artinya ada video bagus tapi tidak ditonton. Nah, mungkin seperti halnya artis ketika kemudian mereka tidak punya followers, itu kan juga tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya menurut Kang Ewing ini tentu penting sekali kita menyapa. Di sana kan mungkin setelah tayang ada yang komen, ini tentu kita harus komunikatif. Artinya ketika ada yang komentar tapi tidak, artinya ada pembiaran, kan malah menjadikan mereka tidak empati dengan kita kan begitu. Siapa tahu nanti setelah terjadi interaksi nanti akan nambah kan begitu. Menurut Kang Ewing memang penting seperti itu. Iya, memang dari awal ya, ini saya bangun YouTube dari awal memang intens untuk jawab komentar-komentar kan. Itu di analitiknya kita dapat nilai plus kalau dari YouTube-nya. Akun kita itu benar-benar aktif gitu. Bukan akun yang menyepelekan dari komen-komen tersebut. Jadi untuk teman-teman yang lain, mungkin kalau ada komen yang terlalu banyak, sebisa mungkin dijawab lah. Yang nggak harus semua sih, harus beberapa dijawab. Ya, artinya channel YouTube ini tidak ada artinya tanpa follower kan begitu. Iya, subscriber ya. Jadi ya paling tidak kita harus pandai memainkan peran, termasuk intens untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kan begitu. Mungkin bekal bagi YouTuber muda, Kang Ewing mungkin bisa memberikan tip untuk teman-teman muda di luar sana. Kalau tipsnya mungkin di episode kemarin sudah ada banyak, tapi mungkin kalau diulang ya mungkin yang lebih spesifik diulang nggak apa-apa. Harus giat berkarya, jangan pandang aduh gue bikin video susah banget tapi view-nya dikit gitu ya. Kita jangan memandang itu dulu ya. Untuk berkarya udah hajar terus pokoknya bikin dan juga
harus intens. Misalnya kita seminggu sekali nih, seenggaknya gue seminggu sekali ngupload gitu ya. Ya udah seminggu sekali gitu. Kita sendiri malah karyanya malah berkurang gitu ya. Harus tetap berkarya meskipun sedikit yang nonton. Ya artinya harus dimulai dari semangat dulu yang penting. Semangat berkarya, memunculkan banyak kreasi sehingga nanti karena yang namanya orang sukses ini tidak ujuk-ujuk kan begitu. Artinya harus mulai dan mungkin langkah pertama yang dipilih ini akan menentukan langkah berikutnya kan begitu. Jadi ya paling tidak dari sisi awal berkarya ini memang harus disemangati dulu. Ya mungkin tentu jangan bosan untuk selalu mencari referensi kan begitu. Barangkali dari referensi itu akan timbul ide baru dan lain-lain kan begitu. Kalau mungkin saat ini Kang Ewing, ini kan ya banyak lah ragam mungkin di channel-channel itu yang paling besar menghasilkan rupiah ini kan artis ini kan begitu. Lah kalau mungkin di dunia lain artinya tidak punya modal artis, kemudian dari katakan orang biasa, orang kampung, kemudian menjadi boom, ini kira-kira memungkinkan apa tidak seperti itu? Memungkinkan sekali, Pak. Karena gini ya, ada banyak orang-orang yang mengangkat kekampungannya itu ya. Contohnya di Mas Yainal itu dia orang kampung banget ya. Mungkin dari ekonomi yang di bawah gitu kan, dia beralih ke YouTuber, tapi dia mengangkat tentang kesederhanaan hidupnya. Nah itu kan membuat nilai plus sendiri. Orang-orang yang biasanya lihat orang glamour punya iPhone dan lain sebagainya, tapi dihidangkan video dengan apa adanya ya, ngarit di sawah, terus makan pakai tangan di tengah sawah dan itu nilai-nilai plus gitu ya. Jadi jangan sampai berpikiran aku orang biasa, motor aja gak punya, biasanya ngarit gitu. Itu malah jadi nilai plus. Kita explore aja keseharian kita. Pokoknya apapun keadaan yang kita lihat, kita alami itu coba diekspresikan dengan mungkin memproduksi video-video itu, karena nanti bisa jadi akan mengalahkan mungkin yang lain kan begitu. Karena yang menentukan besar banyak sedikitnya pengikut ini kan dari yang nonton kan begitu. Dan mungkin evaluasi atau penilaian dari yang pihak sana kan ya tidak orangnya, tapi sejauh dan sebesar apa yang mengikuti karyanya kan begitu. Betul. Karena orang-orang yang viral itu ternyata dia nggak sengaja guys, nggak nyangka kan, cuman bikin video gini doang bisa viral gitu. Yang terakhir itu si ini kan dari Cincan TV ya, itu videonya cuma gitu doang tapi bisa viral. Karena apa? Karena uniquely gitu ya. Orang belum pernah ada orang yang bikin konten itu lebih ke ngawur ya. Kadang ngawur itu dibolehkan gitu ya, tapi asal berbobot gitu ya. Nggak ada yang nyamain, nah itu loh. Jadi artinya dia tampil beda dengan kekhususannya kan begitu. Jadi tidak terkesan dibuat-buat, tapi memang inilah yang terjadi setiap hari kan begitu. Jadi itu akan malah lebih mendapatkan perhatian yang tersendiri dari yang. Kalau Kang Ewing sendiri selama memproduksi karya khususnya di video ini yang paling banyak mendapatkan ini yang view yang mana? Yang tentunya pakai yang
event artis-artis nasional ya. Itu kalau ada liputan masih tetap manu ya. Bisa sampai 60.000 sampai 100.000 itu. Kalau ada event dari Hijab Arafi atau dari mana itu langsung view-nya naik gitu ya. Dan dari situ kita juga nggak hanya di YouTube kan. YouTube itu banyak fungsi, bisa kita bikin video, bisa sebagai katalog digital kan. Banyak sekali anggota Kudus YouTuber yang memanfaatkan itu sebagai katalog digital. Contohnya dia jualan mobil nih, yang beli orang luar Kudus, dia nggak punya waktu, udah dikasih link YouTube-nya, ini saya review, ini mesinnya kayak gini. Jadi manfaat lain untuk segi marketing di era milenial ini sangat bermanfaat. Ada yang jualan mobil ya. Kalau tim saya sendiri jualan Hot Toys yang dulu saya pernah dibawa ke sini itu ya. Ya. Bahkan ada yang sampai 21 juta itu kan nggak mungkin kalau 21 juta dipegang-pegang banyak orang, protal semua. Jadi cukup pakai katalog digitalnya di YouTube. Ini ada nih di YouTube nih, di review isinya ini aja, ini gitu. Manfaat lainnya itu. Iya. Jadi mungkin kalau terkait dengan karya ya, jadi soal mungkin penghargaan nilai rupiahnya ini, kalau kita karyanya ini sebuah video yang mungkin durasinya agak panjang, ini kan mungkin kemungkinan mendapatkannya kan lebih besar dibanding dengan mungkin lagu-lagu ya. Lagu ini kan paling hanya 4-5 menit, sementara kalau kita bikin video ini bisa mungkin bisa 10 sampai puluhan menit ke belakang kan begitu. Tentu kemungkinan untuk mendapatkan pundi-pundi itu kan lebih besar karena iklan mungkin bisa beberapa kali tayang, kemudian durasinya juga panjang kan begitu. Iya. Benar begitu Mas Engwi? Iya. Kalau di YouTube itu kalau 5 menit durasinya itu dia cuma dapat 4 iklan. 4 iklan. 2 di depan, 2 di belakang. Kalau di atas 10 menit 6 detik gitu, itu kita sudah bisa mengatur mau dikasih 10 bisa, mau dikasih 20 pun bisa gitu ya. Jadi kalau saya menyarankan bikin konten itu yang lebih di atas 10 menit, 11 menit atau berapa gitu. Oh dilebihin lah 10 menit lebih dikit ya. Kita bisa ngatur AdSense kita letakin di mana gitu, tapi jangan keterlaluan banyak deh. Orang bosen dikit-dikit iklan, tapi ada manfaatnya juga kan. Kenapa diperbanyak iklan itu? Biar mata kita ada jedanya, jadi kita nggak mantengin terus gitu ya. Jadi iklan bentar dulu lihat apa gitu kan. Jadi fungsinya itu artinya perhatiannya itu jadi terbagi ya. Iya. Jadi tidak serius satu tema sampai rampung kan begitu. Betul. Itu juga teknik itu juga dipakai oleh, mungkin kalau teman-teman tahu nih ya, untuk Flat Earth 101, dia itu videonya sampai 20 menit sampai 30 menit. Dia pakai jedanya bukan iklan karena dia non profit oriented. Dia jeda iklannya adalah kayak ada tulisan gitu, pesan-pesan. Iya, silahkan gini-gini. Yang intinya kita disuruh refreshing mata kanan kiri gitu. Memang ada YouTuber yang mungkin udah kaya ya kan ya, dia nggak mau iklannya, dia hanya mengedukasi lewat kontennya. Tapi untuk biar si subscriber itu nontonnya nggak terlalu sepanjang ya, 30 menit itu lama ya kan ya. Dipandu dengan tulisan itu, silakan video pandang di sebelah sini. Betul, kan? Itu manfaatnya juga. Jadi kalau ada iklan ya jangan di skip. Selain berfungsi untuk yang bikin video dapat duit ya, fungsinya juga untuk kesehatan mata kita. Kalau kita nonton terus iklan di skip, mata kita lama-lama berkurang daya lihatnya. Rahasianya sahabat ISK, jadi kalau ada iklan jangan skip, karena ini hubungannya dengan kesehatan mata kita. Betul. Memang itu dianjurkan kan, bukan berarti wah ini
keenakan nih yang bikin konten dapat iklan terus. Bukan, dari sisi kesehatan kita juga ada manfaatnya. Itu salah satunya. Jadi itu yang mungkin tidak banyak mungkin kalau ya mungkin masyarakat kita iklan udahlah nggak penting kan begitu. Yang penting itu isinya kan. Memang tadi kan terus manteng terus kan. Jadi ternyata iklan itu juga sangat berhubungan dengan kesehatan mata. Ketika kita manteng, misalnya jeda berapa menit, berapa detik kan. Ini yang jarang orang ketahui. Orang jarang apa namanya? Oh ya betul ya. Jadi kebanyakan diabaikan gitu. Mungkin dari sisi itu yang tidak banyak diketahui oleh teman-teman yang ada di sana, bahwa iklan itu ternyata manfaatnya adalah agar penglihatan kita itu bisa direfresh dengan iklan itu. Minimal kalaupun misalnya tidak dilihat tapi didengarkan saja, minimal mata kita kan sudah istirahat beberapa detik karena iklan itu kan begitu. Mungkin ke depan Mas Ewing untuk bisa sukses menjadi YouTuber yang mungkin bisa dikatakan berhasil, apa yang spesifik harus dipersiapkan oleh calon-calon YouTuber muda? Mental ya. Mental. Kita siap diuji, siap juga dihujat kan. Siap diuji, siap dihujat. Maksudnya? Penjelasannya? Orang kan pikirannya beda-beda sama kita ya. Kita pengen menyampaikannya tujuannya ini, tapi ditangkapnya sama orang lain beda, yang negatifnya doang gitu ya. Kan banyak tuh, kenapa kita harus ambil yang negatifnya terus dicibir, terus dihujat sama netizen ya. Terus ya kita harus terima itu. Nah, syukur-syukur subscriber kita yang nonton ngambilnya yang positif doang gitu ya. Ya banyak misalnya kita sering review makanan atau sering review hot toys yang mahal-mahal. Ini dari segi negatifnya kan ada, wah ini pamer ya, mainan puluhan juta ini, padahal bukan itu maksudnya. Ya sebagai tadi katalog digital ya. Jadi kita review hot toys yang harganya itu paling murah 3 juta. Itu bukan untuk pamer, bukan. Salah satu untuk katalog digital. Barangkali ada yang menginginkan pre-love-nya bisa lihat dulu itu. Tapi orang yang berpikiran negatif itu mikirnya ya ada aja, wah kamu pamer kayak gini. Nah, itu kita juga harus siap mental juga itu. Jadi siap dihujat juga ya. Siap dihujat meskipun kita sebenarnya benar loh, tapi dia mikirnya yang negatif. Yang penting kita itu punya proteksi, artinya kita punya tujuan, punya punya target kan begitu. Sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan apakah itu pujian atau hujatan. Yang terpenting kita tetap berkarya kan begitu. Sejauh ini Mas Ewing, yang paling diminati oleh masyarakat itu hal-hal yang berhubungan dengan apa sebenarnya? Kalau secara luas sih lebih ke komedi ya. Lebih ke komedi. Orang udah bosen lihat TV yang berita-berita dan sebagainya, pengen yang lucu-lucu gitu. Lebih ke yang komedinya aja sih yang lebih. Topik yang paling laku itu kan. Tapi kita jangan memaksakan diri untuk menjadikan itu menjadi satu, artinya kita tidak penting berkarya ini memprioritaskan yang laku, yang penting kita ekspresikan karya kita. Betul. Supaya nanti masyarakat itu bisa menilai, oh ini bermanfaat, ini belum bermanfaat, ini tidak manfaat kan begitu. Betul. Oke, jadi terima kasih Kang Ewing sudah bersama kita. Jadi sahabat ISK dimanapun berada, kita akan terus mencoba untuk bicara tentang YouTuber muda ini supaya
teman-teman ini ya sebenarnya semua manusia punya karya, punya cipta kan, tinggal bagaimana kita berani mengekspresikan dengan cara-cara yang mungkin tentu ada banyak teorinya kan begitu. Yang penting pesan Kang Ewing tadi untuk menjadi YouTuber yang handal itu harus mempersiapkan mental kan begitu. Mental harus persiapkan supaya nanti ketika di kemudian hari ada hujatan, ada pujian, ini kita tidak kaget kan begitu. Oke. Terima kasih masih tetap bersama podcast ISK bersama Kang Fikri. Ada banyak hal ada di sini. Ya mudah-mudahan kita bisa sedikit memberikan manfaat, bisa pecahkan masalah dan mendapatkan solusinya tentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.